Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihatlah bintang baru yang di ufuk timur, para Majus datang mencarinya. Putra Raja telah lahir ke dunia, alam semesta memberitakannya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Di atas Bethlehem bintang itu berhenti, para Majus sampai ke tujuan. Menyembah Yesus dengan sukacita, persembahan terbaik dikasihnya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mau datang mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau memberitahukan sesuatu, bahwa kalau Tuhan beri berkat kepada kita, kita diberi kemampuan untuk mengelolanya. Dan berkat itu berguna untuk mula-mula untuk orang percaya yang lain di gereja kita, dan kemudian untuk semua orang. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya kalau kita terima berkat, kita tidak menjadi orang yang egois. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah dan pertolongan Tuhan, minta tolong Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, berikan kepada kami hati yang baru dari Tuhan, sehingga ketika kami menerima segala berkat Tuhan, kami tidak menjadi orang yang egois dan kikir berbagi dengan sesama. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 21 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kita perlu membaca sebentar, saudara sekalian, sebelum lebih jauh. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Lukas
pasalnya yang kelima, Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara sekalian, yang satu ini terjadi 3,5 tahun sebelumnya. Waktu itu, Petrus baru mau mulai ikut Yesus. Mendapat sejumlah besar ikan, dan jalannya mulai koyak karena terlalu banyak ikan. Mungkin beberapa ton waktu itu. Karena itu 2 perahu yang menampung ikan itu hampir tenggelam. Tetapi sesudah mereka ikut Yesus selama 3,5 tahun, mereka sudah menjadi murid-muridnya dan sudah mengikuti pembinaan hidup mereka, mental, semua spiritual terutama, dan akhirnya mereka ditunjukkan seperti ini dengan ilustrasi contoh yang begitu nyata. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang saya kasihi, ada satu hal yang patut kita mengerti. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, maka sebenarnya Dia memberi berkat dengan memperhatikan kondisi hati kita. Kalau sudah terus berdoa sampai sekarang Tuhan belum berikan berkat yang sudah minta, hati-hati. Tuhan melihat bahwa jala hatimu, jaring hatimu itu mudah sekali koyak. Contoh yang paling nyata ialah Ananias dan Safira. Saudara sekalian, saudara pikir Ananias dan Safira itu baru anak kemarin? Oh tidak, saudara sekalian. Ananias dan Safira itu sudah ikut sejak gereja mula-mula. Sejak pencurahan Roh Kudus, mereka sudah ikut di gereja di Yerusalem. Tetapi saudara sekalian, celah yang terjadi ialah ketika mereka coba mau meniru siapa? Meniru Barnabas. Saudara boleh belajar dari orang lain. Bagaimana kehidupan rohani orang. Saya 17 tahun mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi. Tetapi saya mengajak saudara hari untuk terbuka mata bahwa kita perlu belajar, tapi jangan sekali-kali meniru orang. Oleh karena apa? Tiap orang di antara kita, terutama para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Secara umum, ilmu berkhotbah sama, semua pelajaran-pelajaran sama. Apalagi sekarang sudah dengan BAN PT, ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi pelajaran-pelajaran disamakan, diseragamkan, memang ada muatan lokal dalamnya, tergantung di mana sekolah tinggi teologi itu berada. Tetapi yang saya ingin ingatkan ialah tiap hamba Tuhan memang ada 9 karunia dalam Alkitab, tetapi kepada kita diberikan kemampuan-kemampuan, kelebihan-kelebihan khusus dalam pelayanan. Karena itu kita harus terus mengeksplornya, menggalinya, menemukannya, dan memanfaatkannya 100% untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang amat sangat penting kita pahami, saudara-saudara sekalian. Dan di sini kita melihat bahwa jala yang sudah digenggam oleh Yesus selama 3,5 tahun itu, ilustrasinya maksud saya, itu tidak mungkin koyak. Jaga hati kita, jangan sampai seperti Ananias dan Safira, di mana melihat sejumlah uang mereka bagi 2. Sebagian dipersembahkan, sebagian
untuk mereka sendiri. Akhirnya mereka menjadi korban jala yang koyak tadi. Keduanya mati secara tragis. Peliharalah hidup kita, jaga hidup kita baik-baik. Jangan sampai jala hati kita, jala jiwa kita menjadi koyak dan rusak. Kalau kita menyerahkan diri ke dalam genggaman tangan Tuhan, kalau kita menyerahkan diri ke dalam kuasa dan mujizat dan perlindungan Tuhan, pastilah kita aman sampai kepada akhir hidup kita. Dan bagi hamba-hamba Tuhan, sampai akhir hidup kita melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu secara luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kepada kami Tuhan beri kemampuan, kapasitas tertentu untuk melayani Tuhan, untuk menampung berkat Tuhan, sehingga berkat Tuhan yang kami miliki justru membuat kami lebih murah hati lagi berbagi dengan sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.